Sadar atau tidaknya kalian, ruangan yang pada saat ini dikunjungi oleh si Snake adalah ruangan yang sama dengan Bone. Jadi, apa rencana Yok sebenarnya di sini? Yosa, kembali lagi di Kakoi Nime. Dan ya, kali ini kita akan sedikit membahas kembali chapter 1079, di mana pada chapter 1079 sendiri, seperti yang kita ketahui, selain seorang Kid yang telah dimusnahkan, bahkan ditegaskan oleh narator, ada satu scene lainnya yang menurut Mimin seharusnya menjadi perhatian juga, yaitu soal rencananya Yok. Di mana pada chapter kali ini, Yok mengungkapkan beberapa rencananya kepada Seraphim, seperti menghancurkan lab dan juga soal sandiwara menjadi batu yang pada waktu itu kita tepat menduganya. Tetapi jika diperhatikan lagi pada scene itu ya, Yok masih punya perintah lainnya, yaitu soal beberapa tempat yang tidak boleh dihancurkan oleh para Seraphim. Dan ya, Yok tidak menyebutkan beberapa tempat itu. Tetapi kita tahu ya, dengan begitu setidaknya ada beberapa rencana yang sudah dipersiapkan oleh Yok, dan besar kemungkinannya ini akan berkaitan dengan beberapa ruangan atau lab itu. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah lab macam apa yang tidak boleh dihancurkan oleh Seraphim itu? Karena jika lab itu atau ruangan itu berisikan tempat eksperimen senjata paling mematikan di Pulau Egghead, tentu rencana Yok adalah dengan memanfaatkan itu. Dan ya, kalian benar, sayangnya sampai detik ini kita tidak mengetahui seperti apa ruangan yang diincar oleh Yok tersebut. Namun bukan berarti itu tidak ada. Pasalnya setelah Yok mengatakan hal itu tentang ruangan yang tidak boleh dihancurkan, di chapter itu kita melihat scene kemudiannya kembali ke si Snake yang tengah terbang dan celingak-celinguk gak jelas di suatu ruangan tanpa menghancurkannya. Itu artinya dan sangat jelas ruangan inilah atau lab yang ini yang dilarang dihancurkan oleh Yok. Dan jika itu benar, maka rencana Yok akan memanfaatkan ruangan ini. Dan jika diperhatikan, ini adalah ruangan lab 13, di mana ini adalah kabar buruk. Kenapa kabar buruk? Pasalnya lab 13 adalah hal yang sangat menakutkan jika kita melihat referensinya, dan pula jika kita melihat kondisinya yang ada di Pulau Egghead ini. Yang mana ini dia hal yang menakutkan dari lab 13 yang akan dan mungkin dimanfaatkan oleh Yok dalam rencananya itu. Ya, lab 13. Salah satu sejarah menyebutkan kalau pada tahun 1950, Rusia melakukan suatu eksperimen di lab 13 yang tidak tahan terhadap suatu cahaya siang hari. Nah, menurut warga setempat, lab tersebut masih digunakan. Tetapi untuk mencegah kerusuhan internasional, pertahanan tidak mau menanggapi rumor tersebut. Di mana di sini tidak dijelaskan tentang eksperimen itu. Tetapi pada video YouTube 6 tahun yang lalu ada suatu video yang menjelaskan tentang lab 13 adalah eksperimen virus terhadap tubuh manusia. Kemudian pada saat ini dijelaskan ada suatu permainan terkait soal eksperimen itu, di mana itu adalah permainan melarikan diri dari lab tersebut. Di mana lebih rincinya adalah ada suatu pihak yang menyediakan jenis permainan yang membuat kita seolah-olah sebagai kelinci percobaan yang menuntut kita untuk terus melarikan diri dari psikopat itu. Di mana itu adalah Escape Room, yang mana ini juga judul yang sama pada manga One Piece chapter sebelumnya. Selain itu, beberapa waktu yang lalu di Riyadh juga ada event tentang lab 13, di mana event ini mengenai 9 ruangan yang akan menguji keberanian Anda dengan ruangan gelap, gas yang akan mengeluarkan ketakutan terburuk Anda, dan hantu yang bermain piano, serta hal-hal menyeramkan yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Di mana dikatakan kalau event ini mengubah perasaan takut menjadi kenyataan. Ya, kalau di Indonesia ya itu mungkin rumah hantu ya. Tapi balik lagi ke topik, di mana pada intinya mengenai lab 13 yang Mimin katakan tadi itu adalah eksperimen terlarang kepada manusia yang membuat rasa takut menjadi kenyataan. Yang mana tak asingkah kalian dengan itu? Ya benar, ini adalah eksperimennya Vegapunk terhadap Kuma. Di mana seperti yang kita ketahui, Vegapunk punya eksperimen memunculkan suatu yang tak terlihat seperti kenangan dan lainnya dengan kekuatan Kuma.
Yang mana Lab 13 sendiri adalah sesuatu yang membuat rasa takut menjadi nyata. Dan seperti yang kalian lihat di awal tadi, kalau sejatinya ruangan atau Lab 13 adalah ruangan yang sama tempat di mana eksperimen Kuma berada, yang pada saat ini Bone pun berada di sana pula. Dan satu atau beberapa hal yang membuktikan kalau ruangan ini adalah ruangan yang sama dengan tempat di mana si Snake berada. Ya, kita bisa melihat di sini angka 13 dan juga tulisan danger berada di mana-mana. Selain itu, sampai chapter terakhir diperlihatkannya kondisi Egghead, tempat ini adalah tempat yang belum disentuh atau dihancurkan oleh Seraphim. Itu artinya besar kemungkinannya kalau ruangan yang diincar oleh York pada saat ini adalah ruangan yang pada saat ini pula Bone berada di sana, yaitu Lab 13. Oh, jadi York mau memanfaatkan kekuatan Kuma ya, Min? Belum tentu. Karena jika diperhatikan pula di Lab 13 ini, ada banyak macam pintu yang berpotensi kalau di lab ini terdapat banyak ruangan lainnya yang di dalamnya berada atau bertempatan eksperimen yang berbeda pula. Hal itu bisa ditegaskan atau kita bisa melihatnya terdapat angka-angka di sana dan di sini seperti 02, 03, dan yang lainnya. Dan jika berkaca daripada referensi soal Lab 13 di sini, di event yang berada di Riyadh ini ada 9 ruangan, dimana dengan begitu ada potensi yang sangat kuat kalau di Lab 13 yang ada di Egghead ini, selain eksperimen soal Kuma, ada 8 eksperimen lainnya yang berada di ruangan yang berbeda, yang mana totalnya di Lab 13 ini berpotensi ada 9 eksperimen. Dan jika kita berbicara soal 9 eksperimen, Mimin menemukan buku menarik, yaitu buku yang berjudul Eksperimen 9, dimana secara singkatnya beginilah sinopsis daripada buku itu. Sains bertemu tahayul dalam kisah horor orisinal yang mencekam. The Tower, instalasi rahasia pemerintah yang tersembunyi jauh di dalam suatu ladang jagung loa. Di dalam temboknya, eksperimen rahasia untuk mengubah arah evolusi manusia menjadi sangat salah. Kemudian, secara singkatnya, seseorang bernama Luke terinfeksi virus pengubah genetik. Luke menemukan kemanusiaannya menghilang dengan setiap kali dia membunuh, dan perlahan dunia barunya mulai runtuh. Di mana dari sinopsisnya terungkap kalau eksperimen ini sedikit mirip dengan perubahan genetik yang dilakukan oleh Jaji, dan asal-usulnya juga berasal dari match yang diketuai oleh Vegapunk. Tetapi yang jadi menariknya, di akhir sinopsis itu dikatakan kalau perlahan dunia baru mulai runtuh akibat itu. Nah, apakah yang membuat insiden di Egghead merubah dunia itu bukan karena ulah pemerintah, tetapi karena rencana York yang melepaskan 9 eksperimen Vegapunk di Lab 13 itu. Dimana seperti yang dijelaskan di event yang ini, 9 ruangan akan menimbulkan ketakutan yang nyata. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dimana pada intinya rencana York pada saat ini yang mengirimkan si Snake ke suatu tempat ruangan yang tidak boleh dihancurkan itu berkemungkinannya adalah Lab 13, yang dimana Lab 13 sendiri berpotensi memiliki 9 eksperimen Vegapunk yang sangat berbahaya, seperti yang dituliskan di sini kalau ini tempat yang sangat danger atau bahaya. Dimana dengan memanfaatkan itu dalam rencananya York adalah faktor terbesar terciptanya insiden Pulau Egghead yang dibicarakan oleh narator pada chapter sebelumnya. Bisa dibilang rencana York ini adalah dalangnya. Dan ya, bagaimana menurut kalian?